Didn't you get beaten up? Beaten up by like 20. Yeah. Was that during a demonstration or something? Like what Yes. happened? Aku datang menemani anak-anak dari Cokro yang baru-baru. Aku bilang, yuk kalian kan belum punya pengalaman demonstrasi. Kalian hadir aja di situ lihat. Ini kapan sih? 2022, jadi 3 tahun yang lalu. So aku udah berangkat ke sana, dan itu sebuah demonstrasi yang sangat aman. Tapi rupanya kehadiranku di sana itu ditandain, jadi menyebar tuh berita. How did people know? Disebarin beritanya. Kok tahu? Jadi pertama gini, berita tentang aku itu rupanya aku sedemikian dikenal wartawan sehingga ketika aku datang tuh udah disebut jumlah media dikatakan Adi Armando sekarang lagi ikut demonstrasi. Gambarannya salah sih, ikut demonstrasi gitu ya. Iya, iya. Tapi rupanya ada orang yang bisa juga yang dengan sengaja tuh nyebarin untuk mengatakan he is here. Nah itu sekitar jam 2. Nah jam 4 tuh mereka udah datang menunggu sampai si demonstrasi selesai. Karena aku kan berada di tengah demonstran kan. Nah ketika jam 4 ke setengah 5 itu orang-orang itu disuruh oleh polisi disuruh menyingkir. Mereka bergerak. Jadi si polisinya mendorong mereka bergerak mundur, pindah ke tempat lain. Nah sehingga suasana di depan DPR itu kosong. Jadi bukan kosong, jadi udah nggak ada demonstran, polisi juga nggak ada. Aku dan teman-temanku merasa kan nyaman aja dong, jalan aja di situ. Tiba-tiba aku tuh diserang. You got jumped on. Jump on dan, it's really bad. Tapi Yeah, I heard. Kata dokter sih, Pak Ade, this is a miracle. Kalau Anda itu lebih lama dipukulinnya, mungkin Udah nggak. bisa serius atau ya lewat gitu loh. Jadi beruntung pas aku dipukulin, teman-teman yang berusaha nolong tuh mereka singkirin gitu. Jadi mereka tuh well coordinated gitu loh. Jadi bikin kayak barrier gitu ya. Terus orang yang mau datang tuh diusir-usir gitu. Oh iyalah, nggak sengaja lah mereka. Jadi sengaja. Jadi terlatih mereka melakukan itu. That's scary. Do you know who Well, they kan are? sebagian ditangkap. Mereka adalah seperti anak-anak jalanan yang Preman. bukan preman, anak-anak Islam, anak-anak dari mungkin yang pengajian segala macam yang tapi sebenarnya terpisah-pisah, bukan datang dari kelompok yang sama. Jadi mereka tuh jadi anak-anak muda. Mereka tuh dari latar belakang menengah ke bawah. Ada yang jadi supir Gojek, itu ada yang tukang parkir, ada yang pengangguran. Nah mereka saya duga itu memperoleh ajaran tentang kebencian terhadap saya. Saya tuh dikatakan penista agama segala macam. Itu dari ustadz-ustadz mereka. So jadi ketika gue datang itu rupanya kelompok-kelompok yang anti saya itu dengan segera merapatkan barisan dan bilang itu Ade Armando sekarang lagi ada di sana. Ya lakukanlah sesuatu buat saya. Are they from an Islamic organization? Organization no. Okay. Bukan organization. Jadi dia bahkan nggak punya jaring, nggak punya hubungan. Oh, oke. Kayak sama-sama aja datang. Salah seorang dari para pemukul saya kan akhirnya ditangkap sekitar 8 orang ya. Dan mereka dihukum 1 tahun. Salah satunya itu datang diantar ibunya untuk minta maaf. Jadi dia bilang, ya karena saya menyangka abang itu adalah orang yang menghina agama, menghina Islam. Okay, I know that you definitely see the irony behind all of this. Yes. Where they're like, well, I feel like you insulted my religion and my God. I'm going to do the one thing, or at least one of the things, that my religion 100% opposes me to do, which is to beat somebody up on the streets. Bagi mereka itu bukan sesuatu yang terlarang. Mereka merasa itu diperintahkan oleh agama untuk menghabisi mereka yang menghina agama. Itu an irony buat kita nih. Tapi mereka sangat percaya bahwa itu memang harus dilakukan. It's like ISIS. When you say they, who do you mean like they? Do you mean orang-orang like itu, orang-orang. just like Muslims in Indonesia? Kan kita nggak bisa bilang semua begitu. Of course not. No. Artinya bahkan mungkin minority. Tapi ada orang-orang yang dibesarkan itu dengan pola pendidikan yang memang membenci orang lain, membenci agama lain, membenci you. Kamu kalau perlu kamu diperkosa gitu loh, ya. Dan mereka tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Buat kita kan,
Katanya lu orang beragama. Kenapa kamu mengejar-ngejar dia untuk kamu perkosa? Well, itu adalah hak kami karena dia udah menghina agama kami. Well, since this is my show and it's known for being controversial, I'm gonna ask a very controversial question. Sebelum aku continue, satu hal yang aku mau, something that I want to make clear, I'm not talking about Islam as the religion in and of itself. Karena sesuatu yang aku baru-baru ini sadar, kalau kita berbicara soal agama, any religion, it doesn't matter if it's Islam or Christianity, Buddhism, Judaism, whatever. Religion, the way that it is practiced is very dependent on what culture, the geography, the political climate of that exact geography. Jadi maksudnya tuh banyak factors come into play. Yeah. But my question is more so like, do you feel like what we were discussing just now, of like, ada sebagian orang di mana mereka itu diajarkan bahwa di agamanya mereka itu hal yang halal, yang halal, yang diperbolehkan. Do you feel like here in Indonesia that only happens with Muslims? Does it happen with Christians as well or Buddhists? Aku lebih aman untuk mengatakan saya nggak tahu. Okay. Saya tahu bahwa ada pendeta-pendeta yang juga sama provokatifnya. Saya juga tahu ada orang-orang Kristen yang juga punya kecenderungan untuk membenci orang-orang Islam, ya. Yeah. Dan itu mereka membenci kami atas dasar agama. Yeah. Bahwa memang Kristen dan Islam adalah dua agama yang bermusuhan sejak lama. Bahkan ya kita kembali ke perang salib misalnya di abad berapa tuh? 15 atau 14 gitu ya. Dan perang-perang antara Kristen dan Islam yang sudah terjadi selama ini, ya. Jadi saya mau bilang bahwa saya percaya bahwa di dalam umat Kristen di Indonesia ada kelompok-kelompok semacam itu. Dulu ketika terjadi, Ambon, Poso, itu kan pernah terjadi, tahu ya, awal 2000-an itu ada perang agama di Ambon. Okay. Kemudian ada perang agama di Poso. Okay. Ya. Dan itu bunuh-bunuhan. Jadi sama brutalnya orang Islam dan Kristennya. So cara paling gampang mengatakan saya yakin itu ada. Cuman kalau kamu minta saya bicara tentang Kristen lebih jauh atau Buddha lebih jauh di Indonesia, right. I won't be able to answer that. Okay, no. I don't have answers either. Like it's just more so like I observe things. Kamu adalah penganut apa? Aku Buddha. Buddha ya. Well, I don't think Buddha, kamu merasakan itu nggak di Buddha? Di Indonesia atau secara like worldwide? Dalam hidupmu. Kamu diajarin nggak ada orang-orang pemuka Buddha yang ngomong sama kamu bahwa aku tidak punya pengalaman pergi ke kelenteng mendengar Buddhist religious leaders because I grew up very secular to be honest. Tapi kayaknya jarang. Soalnya kamu kan aku apa kenal agamanya? dia Kristen. Kristen. Pernah nggak kamu diajarin kayak hate like all people that don't follow Jesus, they're all going to hell? Pernah, tapi bukan di gereja sendiri. Oh ya, itu kan pernah. Iya, pernah. Aku percaya itu. Kalau kamu Protestan ya, bukan Katolik ya. Mungkin Katolik lebih baik. Soalnya calm kan terpusat di Vatikan. Kalau Protestan kan Iya, dan si Pope-nya ini yang sekarang maupun yang kemarin meninggal itu kan very very pluralis. Sangat menerima keberagaman. Dia bilang tidak ada cuma satu jalan menuju Tuhan. Great, gue bilang ini orang benar-benar jadi teladan lah. Orang Islam aja harus dengar sama dia. Right. With Buddhists, soalnya kan aku kenal orang-orang Buddha, maksudnya orang Indonesia yang agama Buddha lain ya. Dan aku juga aku mix tuh Buddha Konghucu kalau aku sama Mami. Terus aku kenal orang-orang Buddha lain, kenal orang-orang Konghucu lain, dan sebenarnya sih kayaknya aku nggak pernah kayak maksudnya ajarannya kayak kalau mereka bukan agama Buddha atau Konghucu itu mereka akan masuk ke neraka kayak gitu, or like they're not gonna get reincarnated or something. Yang lebih problematik kayaknya Hindu ya. Why? Ya kasih contoh di India, Hindu India tuh sama radikalnya. Oh, that's what you're talking about. Yes. Benar. Tidak di Indonesia ya? Myanmar, orang Buddha ada Buddhist extremist group di situ. Myanmar ya? Ya, di Myanmar. Iya, jadi ada juga kan? Semua agama itu. Tapi mungkin di Indonesia kamu tidak merasakannya. Di Indonesia kan pasti ya enggak, karena kalau di Indonesia orang Buddha sama Konghucu tuh kecil.
I know, tapi Iya. ya Kristen nggak cuma 10% kan, tapi yang sayap-sayap radikalnya juga ada. Tapi Saya mau kalau- bilang bahwa artinya itu ada apa sih namanya potensi-potensi Iya. radikalisme di Kristen ya. Mungkin Kayaknya- di Indonesia nggak muncul karena kalian masih minoritas kan. Nah justru aku tadi mau ngomong kayaknya semua agama itu punya what you say, potensi. Semua agama sebenarnya punya potensi Indah. untuk ekstremism. Persoalan dengan Islam itu ada ayat dalam Al-Qur'annya yang mengingatkan bahwa kita jangan dengan tafsiran tertentu, Oke. dengan cara penafsiran yang sempit, itu semacam perintah untuk bermusuhan dengan orang Kristen. Kristen itu disebut Christians only? Nasrani dan Yahudi. What's Nasrani? Kristen. Christians? Oh. Jadi ada itu. Is it Jadi specific? Spesifik. That's why Ahok tuh dibilang kan waktu itu nggak boleh pilih Ahok. You know Ahok? Of course. Iya. Ya kali kan dia. Siapa tahu? Siapa tahu dia belum di Indonesia. No, oh my God, no! You should know this. My mother, when Ahok had that whole thing, people were sending him flowers, the papan bunga. My mom was one of them. Iya. Pas dia ditahan. Ya pasti. Nah, kamu ada di mana? Di sini atau Enggak, di aku sana? dulu tinggal di US kan. Si, Yeah. wajar dong aku I know nanya. who Ahok is. Well, In case. Just just in case. Okay, whatever. Go on. Ayat, you said. Iya, ada ayatnya. Kamu jangan yang ditafsirkan sebagai jangan bersahabat, jangan memilih pemimpin Nasrani. Okay, I want to ask, so I just learned this about you today. Bang Ade dulu pernah tinggal di Morocco. Tapi waktu masih kecil ya, so you weren't reading the Quran there. And you don't read Arabic. Sampai sekarang saya tuh nggak bisa baca Quran. Okay, never Aku baca mind. terjemahannya kan ada terjemahannya. Nah, Ya, itu- ngapain juga kita baca Arabnya? Nah enggak itu maksudnya soalnya aku pernah bahas ini sama si Cinta loh, itu viral kenceng juga yang itu. Aku kan pernah bahas sama si Cinta soal apa? Cinta mana nih? Cinta Laura. Oke. How I think it's just safer if I say this in English. So I feel like, and I could be so wrong, but there's so much that is lost in translation. Let's say if we're just talking about the Quran, which the original is obviously written in Arabic. When you translate that into Indonesian, is it exactly like are all the exact meanings Of course not. Ya enggak kan? So Ini bahkan kalau kita mau ngomong tentang Al-Quran, ya. ini ceritanya tuh banyak yang nggak diceritain orang. Tentang orang tuh menganggap Al-Quran itu sesuatu yang terpelihara selama I don't know, selama dia tuh abad ke-7, sekarang 21. Yeah. Selama 14 abad itu sama, ya. Enggak, itu gini. Itu turun kamu bisa ngebayangin nggak kitab suci itu turunnya kayak gimana? Jadi sebuah kitab suci itu aslinya gimana? The Bible? Or just like any holy book? Nggak, the Bible lebih gampang karena si namanya rasul ya atau sahabat atau apa tuh namanya rasul ya. Itu kan dia yang nulis ya, Iya. ya kan? Kan dia yang nulis kan? Iya. Dia nulis. Okay. Jadi dari siapa Matius atau Iya. ya gitu ya. Al-Quran tuh nggak gitu. Is it word by? Ceritanya tuh si Tuhan nyampein ke Nabi Muhammad Yeah. ya melalui misalnya namanya malaikat Jibril sampai nih ke Nabi Muhammad. Pada hari ini dapat nih Nabi Muhammad. Tapi cuman 10 ayat. Persoalannya Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis. Jadi dia hafal. Sudah hafal kan ketemu sama Jibrilnya tanpa orang lain lihat kan. Yeah. Jadi misalnya di ruangan ini, misalnya dia keluar, dia turun, ketemu sama anak buahnya, murid-muridnya, terus bilang, gue baru dapat nih Okay. 10 ayat, terus dia bacain. Si murid-muridnya juga sebagian nggak bisa baca. Ya jadi sebagian tuh menghafal, makanya di dalam Islam tuh ada tradisi menghafal Al-Quran karena itu. It's exactly what we talked about with Cinta. Yeah. Terus, Yeah. tapi kan cuma 10. Terus 2 hari kemudian datang lagi, 15. Right. Ya. Yeah. Terus nggak muncul-muncul. 7 minggu kemudian ada lagi yang baru. Okay. Nah ketika itu Nabi tuh nggak bilang ini dijadiin buku ya. Dia nggak bilang gitu. Ini dikumpulin aja terus dihafal-hafal sama orang. Ada yang nulisnya di pelepah, ada daun
apa, ada yang di kulit kambing, ada yang di, karena itu zaman belum ada tradisi tulis menulis di kertas. Itu jalan terus sampai akhirnya Nabi Muhammad meninggal. Dia tidak pernah bilang, itu si tulisan-tulisan lu yang tercerai-berai itu dikumpulin ya, dijadiin satu buku. He didn't tell us to do that. Tapi setelah dia meninggal, barulah orang-orang berikutnya berpikir tentang kita kumpulin yuk. Tapi si tulisan-tulisan itu udah menyebar kemana-mana. Ngerti nggak? Ya. Jadi ketika dikumpulin, dan itu terjadinya sekitar puluhan tahun setelah Nabi Muhammad wafat, itu baru dikumpulin. Sebagian kan kalau dicek, ini benar nggak sih tulisan dari Nabi Muhammad kemarin, atau lu ngarang sendiri? Ngerti nggak? Jadi harus ada seleksi. Baru jadi sekitar, ya saya lupa, menjelang 1 abad berikutnya, baru mungkin nggak 1 abad, mungkin kejauhan. Berapa puluh tahun lah ya, jadilah yang namanya Al-Quran. Tapi sebetulnya buku itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad, inilah kitab suci yang harus lo pakai. Ini beda sama si murid-muridnya Yesus. Mereka ngumpulin tuh, jadilah Alkitab kan. Kalau ini kan enggak, it's everywhere. Si catatan-catatan itu baru dikumpulin, baru jadi buku. Nah, saya mau tanya sama kamu nih, sesuatu yang diturunkan pada tahun 720 gitu ya. It reflect kondisi pada tahun 720 nggak? Saya justru mau bilang begitu udah. Apa yang ditulis, apa yang tercatat dalam Al-Quran yang dilahirkan pada abad ke-7 itu seharusnya adalah sesuatu yang menjawab atau merespons atau merefleksikan atau deal with apa yang terjadi pada abad ke-7 itu. Right? Yeah. So, sekarang nih yang jadi masalah adalah misalnya ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada abad ke-7 itu oleh Nabi Muhammad. Ketika misalnya dia mengatakan, ya udah deh kalau kamu mau, kamu bisa menikah dengan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Itu yang kemudian dipakai zaman sekarang sebagai ayatnya poligami. Oke? Halo, saya bilang itu adalah kata-kata Nabi untuk menjawab persoalan di abad itu, di zaman itu. Eranya apa? Salah satu jawaban yang diberikan adalah ketika itu Nabi bilang bahwa, hey, ketika itu kan banyak orang-orang Islam yang perang dan meninggal. Di zaman itu perempuan tuh sangat bergantung kepada suaminya. Yeah, there's context as to why the Prophet Muhammad said that during that time. Persis. The question is whether or not that can still apply within this modern. Jadi, saya mau bilang gini, even kalaupun terjemahannya benar, kan kamu tadi mempertanyakan dari Arab ke bahasa dari Arab Indonesia. itu aja udah jelas nggak bisa dong. Bahasa Arab tuh bahasa yang rumit. Satu kata tuh bisa punya 8-9 arti. Ya. Itu aja satu hal tuh. Tapi even kalaupun lu bisa, Anda bisa menerjemahkannya secara tepat kata-katanya, ya. Anda lupa bahwa ada konteks. Konteks itu yang tadi kita bicarakan. Nggak berarti dong bahwa kalau begitu artinya memang pria-pria Islam itu diminta untuk dianjurkan untuk menikahi 2, 3 atau 4. Right. Ya. Itu betul-betul spesifik di kondisi waktu itu. Right. Nah, kalau itu dilupakan, maka ada banyak sekali aturan di dalam Islam yang sama sekali nggak relevan buat dunia saat ini. Nah, masalahnya nih orang-orang yang memperjuangkan Islam itu, ya, itu merasa bahwa apa yang tertera di dalam Al-Quran itu adalah kitab suci yang harus dijalankan sepanjang waktu di semua tempat, regardless of space and time. Right. Itu yang menciptakan ISIS. Itu itu yang menciptakan religious extremists. Persis. In general. Persis. Makanya jangan pernah gunakan kitab suci itu sebagai seolah-olah kitab hukum yang kata-katanya harus dijalankan secara persis sepanjang waktu. Soalnya there's something that I like to say. So if we can all agree that religion is a part of culture, there's a saying that I like to say, which is that people dictate culture. Culture shouldn't dictate people.
Jadi yang menentukan budaya itu adalah orang, bukan budaya menentukan orang. Of course, culture siapa sih yang bikin? Ya. Ya orang. Nah ya itu. Setelah dibikin, itu kan konstruksi. Konstruksinya tuh budaya yang kita jalankan. Nah, apakah itu kita katakan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak harus dijalankan sepanjang waktu di semua tempat? Tentu saja tidak, dear. Saya setuju sekali dengan apa yang Anda katakan terakhir itu. Culture yang harus kita ngikutin kita. Nah, setelah dia jadi, jangan si culture yang menentukan pilihan-pilihan kita. Yes. And something that I really need to make clear and disclaim is that I understand in this episode we're talking about religious extremism, specifically Islamic extremism, number one, because we're situated in Indonesia, where Islam is the majority religion. Number two, because you come from a Muslim background. Aku nggak mungkin ngomong soal Christian extremism with you. Cannot. Kayak gitu. Yeah, exactly. So that's the reason why we're doing this, why this is the way that it is. The thing that I want to disclaim is that what we're talking about isn't necessarily exclusive to Islam either. Karena aku dulu tinggal di Amerika. And there are a lot of Christian extremists in the United States, right? It's more so the issue of, can certain religions need to adopt a degree of flexibility whereby they are able to mungkin katanya compromise on certain values, certain teachings that are just no longer applicable during modern days. Dan itu mungkin sebuah percakapan yang sangat susah, dan banyak orang bahkan apalagi di Indonesia mereka nggak mau. We don't want to talk about that because aku juga nggak tahu kenapa ya sebenarnya. Kesalahannya adalah karena mereka tidak mau membicarakan ini. Padahal ini sangat esensial. Ya nggak? Jadi mereka tuh nggak mau membicarakannya karena takut nanti masuk kepada hal-hal yang kita tidak mungkin bisa menjawabnya. Ya, dan orang-orang kayak aku justru ini juga sesuatu yang kita secara publik itu susah bicara. Makanya I want to exercise an extra level of bravery than what I normally already exercise to have this conversation. Because dude, I'm not gonna lie. There is a part of me having this conversation with you right now where I'm kind of scared. Like, what if some of these people, they try to mess with me because they don't understand the nuance and the context of this conversation. Like, this isn't a conversation to shit on any particular religion, right? But I think we have to reconcile with how religious extremism is a reality in Indonesia, and that flavor of religious extremism in here is usually Islamic extremism. Iya. Ya, karena kita mayoritas. Iya. Dan ya itu pertanyaan aku berikutnya. Kalau menurut Bang Ade itu melihat landscape, religious political landscape-nya Indonesia saat ini itu, apakah Islamic extremism itu sebuah masalah yang kita currently dealing with? Ya, jadi gini, kalau menggunakan istilah Islamic extremism, ya, itu kan ekstrim. So, dalam sebuah masyarakat pasti yang ekstrimnya itu cuma minority, ya? Yes, because it's the extreme. Yes. Ya, cuman jadi masalah karena yang si minoritas ini akan merasa, jadi di kalangan Muslim dia minoritas, tapi karena dia adalah ekstrim, sebagaimana juga ISIS itu ekstrim di Syria dan di Irak dan somewhere gitu ya. Tapi karena dia ekstrim, dia itu memang bisa mengancam siapapun. Karena ketika lo ekstrim, lo merasa bahwa kamu punya hak untuk melakukan kekejaman terhadap siapapun, misalnya begitu, ya, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak ekstrim. Tapi masalahnya, Indah, yang jadi masalah di Indonesia ini bukan cuma kaum ekstrimnya untuk soal hubungan bermasyarakat ya. Ini ada kalangan-kalangan yang sebetulnya nggak ekstrim, tapi cara memahami agamanya itu kita menyebutnya secara orang-orang yang literal. Lawan kata literal adalah mungkin kontekstual gitu ya. Ya. Anda tuh secara literal membaca Quran dan menganggap bahwa isinya itu secara literal harus kita jalankan. Like the example you gave is that apparently, this is what you said, there's a passage in the Quran that says do not be friends with Christians. Persis. Like to make enemies with Christians and Jews. Persis. Bang Ade pernah belajar Quran gak? Kayak diajarin soal Islam gak?
Dia Oh iya, sama. Oh, oke. Saya sangat belajar Islam. Oke. Tapi kalau kamu tanya, kamu bisa ngaji nggak? Saya akan bilang, kan dua hal yang beda ya. Enggak, kalau Iya. mau ngaji aku ke Mel aja. Enggak, soalnya aku mau tanya. Konteks itu apa? Konteks that passage yang kayak kamu itu orang Muslim itu nggak boleh berteman sama orang Kristen, Yahudi. Lagi kayak gitu. berperang. Waktu konteksnya. itu turunnya ketika terjadi peperangan, permusuhan, perselisihan, bahkan saling bunuh Oh. antara orang-orang Islam dan Kristen. Oh. Jadi ketika itu diingatkan, jangan nih Pak, jangan jadikan orang-orang Kristen itu bahkan bukan cuma sebagai pemimpin, tapi sebagai sahabat. You are not supposed to. Right. Ini kan kayak peringatan. Right. Kita lagi perang nih, terus dia bilang kamu jangan berteman sama musuh-musuhmu itu. Right. Okay. Kalau kamu udah gunakan itu sebagai konteks, jadi ceritanya berubah sama sekali. Yeah. Ya kan? Right. Kan di dalam Islam misalnya, dalam Al-Quran itu adalah perangi orang kafir, bunuh orang kafir. Aku kafir kan? Nah sekarang pertanyaan, kafir itu siapa? Kafir itu maksudnya orang yang bukan Muslim kan? Yang enggak. Kata siapa? Nah itu lagi, ini soal persoalan berikutnya. Kan saya bilang kata di dalam Islam itu satu kata bisa belasan terjemahannya. Nah dalam hal ini misalnya kalau betul orang kafir itu adalah semua non-Muslim, ya harus dibunuh orang-orang non-Muslim ini. Dibilang And kok. some people literally, they take that literally. They take that literally. Makanya dia nggak mau berteman dengan orang-orang kafir. Lah ini kan orang-orang yang harusnya saya bunuh nih. Saya nggak bunuh dia karena nggak bisa gitu misalnya. Tapi saya sebetulnya harusnya memusuhi mereka ini. Apakah tidak ada di Indonesia kebijakan yang melarang religious leaders untuk mengajarkan itu? Nggak ada. Soalnya kan itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika kan, kita itu kan seharusnya negara yang Pancasilais. Dah kalau emang ada larangan semacam itu, gimana mungkin ada tipe-tipe pemimpin seperti Rizik Syihab itu sebesar itu. Tapi bukan cuma dia, saya mau bilang kembali ke tadi ya. Yang ekstrim itu adalah satu masalah. Okay. Tapi yang literal memahami Islam, That's another problem. it's another problem, dan jangan-jangan itu persoalan yang lebih besar. Karena apa? Ya. Karena gini. Ya. Kamu tahu ya, dalam Islam tuh ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya hadis. Hadis dan sunnah itu adalah ucapan perilaku Nabi. Like testimonies of the Prophet Muhammad, right? Ya, itu yang. Nah, itu cuma ucapan. Kalau Al-Quran kita percaya itu adalah, kami percaya itu adalah kata-kata Tuhan. Okay. Yang sampai ke Nabi, terus Nabi nyampeinnya ke kita semua. Alright. Oke? Yeah. And then hadith is Apa? hadith yang satu lagi. Hadis adalah betul-betul dia tuh bukan. Kalau yang Al-Quran tuh kan gini, Nabi tuh bilang sama teman-temannya, sama murid-muridnya, saya baru aja dapat nih ayat dari Allah, bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahus samad gitu ya. Diapalin tuh sama para murid-muridnya, ya. Jadi orang tahu itu datangnya bukan Nabi, itu datangnya dari Tuhan. Nabi cuma menyampaikannya kepada orang-orang lain, oke? Nah, tapi dalam hidupnya Nabi Muhammad itu kan banyak melakukan hal lain di luar mengucapkan ayat-ayat Tuhan itu kan. Dia juga menikah, dia punya anak, dia berperang, dia berdagang segala macam. Nah, dia kan ngomong tuh sepanjang itu. Nah, si ucapan-ucapan itu kemudian di belakangan tuh dikatakan, waktu itu Nabi ngomong apa ya tentang beristri banyak gitu misalnya gitu ya. Oh dia ngomong begini gitu. Nah itu jadi hadis. Jelas ya di mana bedanya. Right. Cuman masalahnya adalah tadi kita abaikan dulu hadis deh. Kita bicara si Al-Quran aja. Al-Quran itu mengandung memang muatan ayat-ayat yang kalau ditafsirkan secara kaku memang bermasalah buat abad 21. Yang tadi kamu jelaskan dah. Karena dia datangnya di abad ke-7 dengan konteks budaya, politik, sosial, ekonomi abad ke-7. Jadi kata-kata Tuhan di sana adalah kata-kata yang diturunkan untuk merespons kondisi orang pada abad ke-7. Sekarang bayangkan nih, orang-orang yang saya katakan memahami agama secara literal itu menggunakan begitu saja apa yang dikatakan pada abad ke-7 itu untuk dipaksakan dijalankan pada abad 21. Ini menciptakan masalah. Termasuk di dalamnya soal misalnya gini.
apakah kita bisa menerima gay, LGBT? Yeah. Ya, ngerujuknya kepada apa yang dikatakan Al-Quran. To be honest, Al-Quran sendiri tidak pernah bilang tidak boleh gay. Ya, Like secara eksplisit. sebenarnya tidak ada secara eksplisit. Okay. Kamu cari dimanapun nggak ada. Tapi kemudian karena tafsiran, bedakan ya antara ada kata itu kalau secara literal artinya apa, tapi ditafsirkan sehingga dikatakan bahwa oh ini nih ayat-ayat ini kalimat-kalimatnya tuh mengindikasikan bahwa Tuhan nggak suka sama gay. Itu diterima. Itu abad ke-7, abad ke-21, begitu saja itu dipakai untuk mengatakan bahwa nggak boleh tuh gay dalam Islam. Oke? Ini kan menimbulkan persoalan. Ya, atau misalnya tentang apalah keluarga berencana paling gampang, ya, kan keluarga berencana kita katakan ini penting nih, ya, membatasi kelahiran para perempuan, terutama kalangan menengah ke bawah ya, karena ini menimbulkan beban ekonomi, beban bla 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 bla. Tapi terus dia bilang, tapi kata Tuhan, anak itu adalah rezeki, ya. Nggak boleh dong itu dilarang. So, yang saya ingin katakan adalah bahwa jadi orang-orang yang literal ini itu menimbulkan masalah karena mereka menggunakan begitu saja ayat-ayat abad ke-7 itu untuk mengatur kehidupan abad 21. Nah, jumlah orang yang semacam ini jauh lebih banyak daripada orang-orang yang ekstrim. Yeah. Jadi ekstrim tuh, taruhlah kita bisa memerangi kaum ekstrim ya. Taruhlah. Well, actually that was one of the questions I was gonna ask. Like, how would you define an extremist? Sebetulnya itu kan caranya cuma untuk mengatakan bahwa dia berada di pojok sana, di spektrum yang paling ujung, yang ekstrim, ya. Jadi misalnya kayak ISIS itu, ISIS tuh merasa bahwa mereka betul-betul bisa membunuh orang-orang non-Muslim. They have every right to do that. Bahkan kayak mereka merasa punya obligation untuk melakukan itu. Yang di tengah nih, yang literal, itu menganggap ya kalau mereka nggak menyerang kita, orang-orang Kristen tidak menyerang kita, nggak usah, ya. Kalau saya kan lain, sama sekali nggak ada tuh ayat yang mengatakan, wong orang Kristen yang ciptakan juga Tuhan, masa Tuhan menciptakan Islam dan Kristen, terus dia diadu gitu ya. Ya cuman kan yang literal ini adalah yang mayoritas, yang saya nggak tahu, because kamu bukan Christian, kamu tahu bahwa di Indonesia itu untuk bertahun-tahun lamanya sampai sekarang bahkan sebagian itu ada orang-orang yang menganggap bahwa you are not supposed to kasih Christmas greeting. Yeah, that I'm familiar with. Iya kan? Nah kayak gitu-gitu loh. Ini kan banyak. Nah saya merasa bahwa selama cara-cara penafsiran literal ini masih dominan, kita susah sekali bersatu menjadi sebuah bangsa. Kita orang Islam tuh nggak bisa melihat orang Kristen tuh sebagai saudara, because you are not saudara kami. Kamu tuh Kristen, kamu tuh Buddha, you are not our brothers and sisters. Serem banget dong buat saya sebagai sebuah bangsa kita memandang orang yang berbeda agama dengan kita dengan cara bahwa mereka adalah orang-orang yang datang dari keluarga yang lain. How can we build Indonesia kalau gitu? Apalagi kebetulan orang-orang orang-orang Kristen dan orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang kaya kan? Ngerti nggak? Ya, saya pernah ngomong dengan seorang pengusaha, saya nggak tahu dia Kristen atau Buddha, yang bilang, kalau orang-orang Indonesia nggak mau kerja sama kita, ya nggak apa-apa, ya. Tapi yang rugi siapa, dia bilang? Ya kalian. You know what I mean? Ya udah kamu nggak mau kerja di perusahaan yang pemiliknya Tionghoa, ya dia bilang juga nggak apa-apa. Kita banyak orang Tionghoa yang mau kerja di sini. Jadi cara-cara semacam itu, atau sekolah lah, ya kita harus akui lah, sekolah-sekolah Katolik terutama, sekolah-sekolah barangkali sebagian Protestan juga, itu punya kualitas jauh lebih bagus daripada sekolah-sekolah Islam. Jadi kalau orang-orang Islam nggak mau masukin anak-anaknya ke sekolah-sekolah Katolik atau sekolah-sekolah Kristen, ya nggak apa-apa juga. Sekolah aja di sekolah-sekolah Islam. Tapi kualitasmu akan beda hasilnya. Nah,
kembali ke pertanyaan Anda tadi, kalau buat saya ekstremisme itu ada di Indonesia, saya percaya dia mengecil. Like you're talking about just religious extremism in general, Yeah. like from all religions, right? Bahkan kalau yang kembali ke yang all religion tuh gini, kalau yang Kristen, kalau dalam pandangan saya, apalagi Buddha dan Hindu ya, Yeah. Buddha dan Hindu saya rasa di Indonesia hampir-hampir bisa dibilang non exist. Yeah. Extremism ya. Yes. Yeah. Ya. Yang Kristen mungkin masih ada. Oh, I'm sure. Ya. I'm sure. Yeah. Karena saya tahu bahwa kita harus ingat bahwa tahun 2000-an itu pernah terjadi konflik yang luar biasa antara orang Islam dan Kristen di Ambon, di Poso. Sampai sekarang saya rasa itu masih mewariskan kebencian-kebencian di antara mereka. Yeah. Tapi tetap jumlahnya tuh Kristen ya gitu ya. Yeah. Anda tuh orang Kristen tuh cuma 10%. Yeah. Ya, ini lebih kecil lagi kan. Yeah. Nah, tapi dalam kalangan Islam, saya percaya kalau yang ekstremisme, artinya yang ekstremisme itu saya akan mengatakan yang mampu sampai membakar gereja misalnya, yang mampu sampai meledakkan gereja, membunuhi orang-orang Kristen, itu sih sedikit. Minority dari orang-orang Islam. Right. Yeah. Yang lebih banyak adalah yang di tengah tadi, yang memahami agama secara literal dan terus diberi wujangan-wujangan keagamaan dari para pemuka agama yang terus-menerus mengingatkan mereka atau mendorong mereka, memprovok mereka untuk tidak bersahabat, untuk tidak menerima orang non-Muslim sebagai saudara dan seterusnya. Itu problematik banget. Yang mengharamkan ucapan selamat, yang tidak mengizinkan berdirinya rumah ibadah, yang tidak mengizinkan bahkan orang Kristen untuk barangkali sekelas dengan mereka, dan contoh-contoh lainnya. Okay. I find it interesting considering that Indonesia is a country that is built upon the foundations of Bhinneka Tunggal Ika, and one of the things that Bhinneka Tunggal Ika promotes is unity and diversity, and that type of that model of religious education is the very antithesis of Bhinneka Tunggal Ika. Then why has there not been a form of government intervention to prevent that type of education from spreading? Like, how would you? So I guess there's two parts to my question. Why hasn't there been anything done by the government to curb this situation? Number two, how would you feel if the government did intervene into these matters? Oke. Pertama yang harus kamu ingat adalah bahwa sebetulnya Indonesia aslinya memang multikulturalism. Jadi kalau kita lihat sejarahnya nih, kita bicara tentang sebelum 45 ke atas gitu ya. Kita nggak punya persoalan dengan ekstremisme ya. Bahkan, I'm so sorry to cut you off, but this is one of the points that I wanted to make. Bahkan teman-teman aku tuh ceritain, you're better to talk about this because obviously you're older. He's my mom's age. But apparently, there was a time in Indonesia, I think before 2010. Jadi sebelum 2010, banyak orang tuh cerita sama aku, Indonesia dulu itu negara dan society yang sangat open-minded and welcoming, very religiously tolerant. Betul. Dulu tuh ada zaman, jadi si Peter itu dari timnya Tiggs tuh suka ceritain kayak dulu mah kita bercanda bikin lelucon tentang agama sama-sama lain itu nggak apa-apa. There were a lot of like shows on television that were also just very relaxed in talking about religion, making jokes pertaining religion. So there was that version of Indonesia used to exist. Kata orang up until 2010, and then things started to change. Earlier than that. Earlier than that, okay. Okay. But Yes, I see. Does this track? Yes. Okay. Jadi gini, cara paling gampang melihat Islam di Indonesia adalah kapan orang Islam berjilbab. Dulu kan pas zamannya si Pak Soekarno. Pak Soekarno dulu jilbab itu dilarang justru. Oh, Soeharto. Oh, Soeharto. Ya, sorry. Ya. Jadi gini. Iya betul. Jadi itu kan contoh yang gampang. Sebelum ini kan eranya begini ya, Anda kawan-kawan semua. 45 sampai 65 tuh zamannya mula-mula demokrasi parlementer, terus demokrasi terpimpinnya Bung Karno, bla bla bla. Ya.
Kalau kamu lihat kondisi agama di Indonesia, itu bahkan perempuan-perempuan di masa itu tidak mengenakan jilbab. Nah, Ya. di daerah-daerah seperti Sumatera, saya kan Sumatera Barat nih ya. Ya. Orang Sumatera Barat, orang Minangkabau itu pakai kerudung yang diselempangin gitu, yang setiap saat bisa dia buka lagi, bla 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 bla, ya. Nah, terus di zaman Orde Baru, artinya pasca 65, ya kurang lebih sama, orang pakai rok mini, bla 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 gitu ya. Ya. Sampai akhirnya terjadi dimulai dari yang namanya revolusi Iran tahun 1980. Itu untuk pertama kalinya di era modern kontemporer, itu ada sebuah negara yang dipimpin oleh gerakan Islam yang relatif radikal. Tapi waktu itu Iran tuh menjadi sesuatu yang dikagumi karena dia bisa menggulingkan pemerintahan Syah Iran waktu itu, yang adalah pemerintahan yang sangat disupport oleh Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat kan superpower, dan dunia Islam tuh merasa bahwa kita itu selalu inferior dibandingkan Barat. All of a sudden tahun 80 terjadi penggulingan pemerintah Syah di Iran yang disupport oleh Amerika Serikat. Jadi orang-orang Islam tuh melihat, wow, Iran is great, hebat nih. Dia bisa mengalahkan Amerika Serikat. Maka orang menggunakan Iran sebagai salah satu bukan panduan, kayak not really benchmark, tapi contoh tentang The aspiration? memberi aspiration Yeah. kepada orang-orang Islam tentang kita bisa loh mengalahkan orang-orang Barat itu. Jadi Islam di Iran tuh menjadi semacam tadi memberi aspirasi, tapi menjadi contoh. Ya, simbolik ya, jadi contoh tentang bagaimana Islam itu bisa mengalahkan orang-orang Barat. Nah, Islam di Iran tuh Islam yang dikuasai oleh Syiah. Dan orang-orang Syiah, kamu tahu ya, Islam itu ada Sunni Syiah. Yeah. Syiah itu memang percaya bahwa perempuan tuh harus pakai jilbab, misalnya gitu. Oke? Jadi semua orang di sana pakai jilbab. Itu yang kemudian ditiru di Indonesia mulai tahun 80-an. Ditirunya itu gara-gara because of Iran's position position of influence at that time. Ya, Okay. Ditiru. Yeah. Itu yang menimbulkan kemarahan pada Soeharto. So there was a time di mana dikatakan bahwa jangan masuk nih pengaruh Iran di sini. Nah, salah satu bentuk kecemasan dia adalah itu perempuan-perempuan yang pakai jilbab dilarang aja. Ya, jadi kalau kamu bilang pernah dilarang, yes, it was at that time. Well, there was government intervention on how to on how you go about practicing religion. Yeah. Baru belakangan pada tahun 90-an itu mulai diperlunak karena pengaruh Islam Iran itu berkurang. Jadi nggak lagi menjadi hantu waktu itu. What I'm trying to say adalah bahwa Islam di Indonesia adalah sebetulnya dari dulu relax. Ya, The original. The original. Yeah. Makanya saya bilang di masa kecil saya biasa itu bernatalan di rumah orang-orang Kristen. Orang Kristen sendiri datang ke rumah kami ketika kami lebaran. Yeah, but what I've heard from my friends that are older than me, I've even heard it from my mom, who's the same age as you. She's born 1961. How back then too, it was such a relaxed conversation, such that whether you're Muslim or you're Christian or you're Buddhist, everybody was. And I feel like this is the most important. People were free to ask each other questions. Kenapa sih kalian kayak gini? Ini alasannya kayak gini tuh kenapa? Kayak gitu. Like just you're able to exercise your curiosity without it being something that was penalized. Dan itu sayang banget, itu sesuatu yang kita hilangkan. Ya, pelan-pelan kemudian ini terhilangkan memang. Tapi sebetulnya terhilangkan itu begini. Sebetulnya sejak lama yang namanya akar-akar Islamic fundamentalism gitu ya, itu emang ada di Indonesia. You have to remember tahun 45 itu ketika kita merdeka, ya, itu di dalam konstitusi kita sebetulnya semula itu ada penegasan bahwa umat Islam di Indonesia harus menjalankan hukum Islam. Ada phrase-nya, ada kalimatnya di pembukaan UUD 45 itu. Kita kan namanya Undang-Undang Dasar 45. Oke?
ada phrase itu tapi dicoret kemudian oleh misalnya orang seperti Bung Hatta, Bung Hatta yeah, of course. Ya, karena orang-orang Kristen bilang, waduh, nih kalau begini nih kita agak repot. Orang-orang Indonesia Timur kayak di Sulawesi Utara, Manado, bla bla bla. And wasn't that also the original proposal for what Sila Pertama was supposed to be? Persis. That is it for the free portion of this VIP episode, you guys. If you want to access this full episode with no ads, just for the price of a cup of coffee that will go towards supporting the show and the team of people that work so hard to make all of this happen, head on over to Noise either on your mobile device app or web browser. Accepted payment methods include GoPay, Curus, credit cards, and virtual accounts. See you there.